Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Let's continue our lesson still on chapter 8 in A Faraway Kingdom on page 161. Okay, let's get started. Activity 4. Compare your work with your classmate. Tell the class the reason for your choices. You should know. A folktale is a narrative text. Cerita rakyat itu merupakan teks narasi yang menceritakan tentang atau berusaha menarik pembaca atau pendengar. Jadi pada intinya cerita rakyat itu cerita rakyat itu merupakan teks narasi. Narasi itu maksudnya cerita yang berusaha untuk mengajak atau membuat pembaca itu mau membaca cerita tersebut atau mendengar. Kebanyakan naratif, teks narasi atau cerita rakyat umumnya terdiri dari 3 bagian. Secara umum, yang pertama adalah orientasi. Bagian ini ditemukan pada paragraf pertama. Dalam paragraf ini, penulis memperkenalkan karakter dan men-setting waktu dan tempat kejadian cerita. Kemudian evaluation. Dalam bagian ini, kejadian atau situasi atau background informasi diperkenalkan untuk menuju pada bagian complication atau ke bagian konflik atau ke bagian krisis. Jadi kalau sebuah cerita itu kan pasti ada konfliknya ya, seperti itu. Jadi itu akan dibahas atau diantarkan pada bagian evaluation. And then complication, dalam bagian ini karakter akan memasuki konflik atau puncak konflik atau krisis. And then the next is resolution. Jadi bagian ini akan menceritakan bagaimana kesulitan atau krisis atau konflik tadi itu diselesaikan. Jika lebih dari satu konflik, mungkin atau akan lebih dari satu resolusi juga, atau ada lebih dari satu penyelesaian juga, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah reorientation, adalah secara umum adalah kesimpulan ya, atau pembelajaran yang diperoleh dari cerita rakyat tersebut, atau bisa dikatakan moral value, amanatnya, seperti itu. Okay, for the example, we can go to activity 5, read the story and answer the question. Kita akan membaca cerita dan menjawab pertanyaannya. Pak Lebay yang malang. Pak Jul tidak akan bacakan dalam bahasa Inggrisnya, Pak Jul cukup akan membacakan mengenai translate-nya. Beberapa waktu yang lama, seorang pria yang dinamakan Pak Lebay hidup di dalam sebuah aliran sungai ya, di daerah Sumatera Barat. Suatu hari dia menerima 2 undangan dari tetangganya yang berada di hulu dan lainnya berada di hilir. 2 bagian lokasi tersebut sangat jauh antara satu dengan yang lain. Namun bagian tersebut undangan tersebut memiliki tempat dan waktu yang sama. Tempatnya berbeda tapi waktunya yang bersamaan. Nah, ini masalah ini. Dapat undangan, waktunya sama, tempatnya berbeda, padahal yang satu di hulu sungai, yang satu di hilir sungai. Nah, Pak Lebaynya ada di tengah-tengah. Nah, itu kan repot itu. Not wanting to miss both party, tidak menunggu waktu yang lama, dia kemudian memulai mendayung perahunya ke hilir. Karena dia mengetahui bahwa makanan di sana sangat lezat. Di pertengahan perjalanannya dia berhenti. Pak Lebay mengingat bahwa kebanyakan orang di hulu umumnya memberikan makanan kepada tamu, sehingga dia memutuskan untuk membalik dan memulai mendayung ke hulu. Nah, repot kan? Ini tadinya mau menghadiri ke hilir, kemudian di tengah perjalanan belum sampai ke hilir, dia udah balik mau ke hulu. Seperti itu. Setelah mendayung beberapa menit, dia kemudian berhenti lagi. Dia mengingat bahwa di hilir akan
banyak orang-orang baik. Mr. Lebay, Bapak Lebay, kemudian berpikir bahwa dia dapat ke sana lebih awal, dia akan mendapatkan kepala kerbau. Kemudian dia memutuskan untuk menuju ke hilir lagi. Namun ketika dia di sana, pesta di hilir sudah selesai. Dia melihat beberapa orang sudah membawa tas berisi makanan. Pak Lebay sangat kecewa. Dia kemudian dengan cepat memutar lagi perahunya menuju ke hulu. Dia mendayung sangat cepat semampunya. Namun di dalam pertengahan perjalanan, dia justru melihat orang yang di hulu ya sudah pulang ke rumah membawa tas berisi makanan juga. Itu berarti party atau pesta di hulu juga sudah selesai. Pada akhirnya Pak Lebay ingin pulang ke rumah dengan tangan kosong, kecewa dan juga kelelahan. Dia sungguh tidak beruntung. Oleh karena itu dia dinamakan Pak Lebay Malang atau Mr. Lebay. Oke. Where did Mr. Lebay live? Ya, di mana Pak Lebay live? Tentunya adalah Pak Lebay he live in a river bank in a village West Sumatra. He live ya in a river bank. River bank itu maksudnya di sekitar aliran sungai ya. In a village West Sumatra. And then number 2, why did Mr. Lebay get confused after receiving the invitation? Because the two-party location, ya, karena alasannya dua lokasi pestanya itu berseberangan, yang satu di hulu, yang satu di hilir. Because the two parties location were far from each other. However, the parties were to take place exactly at the same time. And then number 3, where did Mr. Lebay go first? He go to the downstream first because he knew, dia mengetahui that the food there was very delicious. And then number 4, what happened in the middle of his journey? Why? In the middle of he stopped.
Dia berhenti di tengah perjalanannya, dia berhenti. He remember, dia berhenti. Nah, kenapa? Because mestinya because ya, because he remember. Nah, ini pertanyaannya semuanya dalam bentuk pas semua ya. Coba ini kalian, tugas buat kalian ya. Nah, ini dijadikan verb 3, ini dijadikan verb 3 ya. Coba kalian bisa mencari. Karena apa? Karena pertanyaannya semuanya dalam bentuk pas ya. Nah, ini coba, ini buat PR kalian ya. Ini go, dicari bentuk ketiganya apa. Leave, bentuk ketiganya apa. Silahkan. Nah, sama seperti ini, stop. Nah, ini kan ada akhiran ed-nya seperti itu ya. Silakan ini dicari. Jadi kalian itu bukan hanya sebatas ke channel ini ya, itu bukan hanya sebatas cari jawaban saja, tapi Pak Jul yang minta itu kalian juga bisa mengerti ya, paham. Besok lagi kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, kalian sudah tahu ya. He stopped because he remember that the horse itu maksudnya yang memiliki hajatan ya, atau yang mengadakan pesta. That the horse of the upstream usually gave. Nah, ini bentuk 3 juga ini. Gave more food to the guests. More food to the guests. Nah, ini maksudnya pengunjung. Jadi Pak Lebay itu tadinya kan mau ke hilir, kemudian dia berhenti. He stopped because dia ingat bahwa si penyelenggara yang punya hajatan di hulu tadinya mau ke hilir, berhenti, kemudian ingat bahwa penyelenggara yang ada di hulu itu umumnya memberikan makanan yang lebih kepada pengunjungnya, sehingga so he turned his boat back and started to row upstream. Nah, perlu diperhatikan juga, walaupun ini bentuk ketiga, kenapa ini masih dalam bentuk to row. Row itu mendayung ya. Nah, ini ada to. Ingat, kalau yang namanya to itu pasti plus verb 1 ya. Diingat-ingat. Kalau ada kata-kata to itu pasti pakai verb 1. Ini biasanya dikatakan sebagai to infinitive ya. Istilahnya adalah to infinitive. Seperti itu. Nah, silakan ini koreksi. Leave sama go-nya, cari yang bentuk ketiga. And then for number 5, what happened at the end of the story? In the end of the story, ya. Nomor kelima. In the end of a story, he went home. Dia pulang ke rumah, went home empty-handed. Empty-handed, tangan kosong. Empty-handed, disappointed. Disappointed and exhausted. Atau kelelahan. And then number 6, what can we learn from the story? From the story mengajarkan bahwa don't be greedy, jangan serakah.
Don't be greedy. Nah, jangan serakah ya. Don't be greedy. Jangan serakah. Perbanyak bersyukur itu juga boleh. Seperti itu. And then for the next activity, work in group of 4. Kita diminta untuk mengelompokkan diri. Ada 2 orang ya, 4 orang mestinya. Read the story in activity 5 and answer the question. In which paragraph did you find the setting of the story? The character, the place, and the time. Is about orientation story. Jadi kita diminta untuk mengelompokkan mengenai masalah bagian-bagian dalam sebuah cerita ya. Yang pertama adalah mengenai orientasi. Di atasnya sudah dijelaskan ya. Yang pertama orientation itu terletak pada a long time ago ya. Sebenarnya pada paragraf bisa dicari di paragraf pertama. A long time ago, a man called Mr. Levi live. Nah, ini bentuk yang ketiga tadi, live itu. Live on a riverbank. In a village in West Sumatra. Oke, and then number 2 evaluation. Evaluationnya adalah bahwa di sini sudah langsung dijelaskan ya, what happened to the main character at the beginning of the story. Jadi kita bisa mengatakan bahwa one day he mau pengantar ke konfliknya, bahwa suatu hari dia adalah mendapatkan 2 buah undangan. Jadi kita bisa tuliskan evaluation ya. Evaluation. One day he received 2 party invitation. One from downstairs, from a villager downstream, and another from upstream, from a villager upstream. Nah, okay, clear. And then number 3, what made Mr. Levi confused? What did he do? Confused itu bisa dikatakan sebagai masalah ya. Bingung. Kemudian, nah itu adalah konfliknya. Nah, kita bisa mengatakan bahwa the 2 parties, ini complication ya. Complication. Ya, kita bisa menjawabnya dengan the 2 parties location. The 2 parties location were far from each other. Ya jelas, yang satu di hulu, yang satu di hilir ya. Hulu sama hilir. However, the parties were the parties were to take place exactly at the same time. Nah, dia menginginkan pergi ke dua-duanya, so he decide
He decided to go to both parties. Ini serakah, orangnya satu pengen menghadiri dua undangan, yang satu di hulu, yang satu di hilir, ya kan kelihatan serakahnya itu. And then for the number 4, how did the story end? Resolution. Tentunya adalah in the end, Mr. LeBay went home with empty-handed, ya. Tadi dengan kata tangan kosong. In the end, Mr. LeBay went home empty-handed, tangan kosong, kecewa juga, disappointed and exhausted, kelelahan. And then for the last number, what can we learn from the story, atau moral value-nya, ya, atau amanatnya. Moral value. Nah, jangan serakah intinya, ya. Don't be greedy. Jangan serakah. Okay, enough. And then for the next activity, on activity 7, still on page 163, choose from the word in the box to complete the sentence. Kita diminta untuk memilih kata untuk dicocokkan yang ada di dalam box ini, ya, untuk melengkapi kalimat. Di sini ada bang, exhausted, bang, kelelahan, mendayung, kecewa, upstream itu hulu, kemudian change pilihan buat keduanya, unfortunate itu disayangkan, generous dan juga host itu penyelenggara. Okay, let's start it at number 1. The man is very blah blah blah. He likes to share his belonging with the poor. Nah, royal ini. Laki-laki itu sangat dermawan. Nah, itu mestinya adalah generous, ya. The man is very generous. Baik, dermawan, royal. And then number 2, I was so blah 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 yesterday. I lost my wallet on my way home. Saya sangat tidak beruntung. Kemarin saya kehilangan dompetku saat berjalan ke rumah. Nah, ini tentunya unfortunate. Kalau fortuna itu kan bisa dikatakan apa? Lawannya kemalangan apa ya? Fortune itu kayak kebahagiaan gitu, tapi kalau lawannya kan kemalangan. Jadi ini bisa dikatakan disayangkan atau lagi apes lah kalau bahasa Indonesianya. Saya kemarin apes karena saya kehilangan dompet saya ketika mau berpulang ke rumah. Jadi jawabannya adalah unfortunate. And then number 3, after walking for more than 10 kilometers, the people were blah blah blah. Setelah berjalan lebih dari 10 km, orang kemudian banyak yang kelelahan. Kelelahan tentunya adalah exhausted, ya. And then number 4, the tourists were standing on the river. Para wisatawan berdiri di river di sungai. Nah, river bank itu berarti kiri kanannya sungai itu apa itu? Bantaran sungai. Nah, river bank. Nah, ini mestinya adalah river bank. Bank ini bukan di sini bukan dalam artian bank untuk menyimpan uang loh, ya. Seperti itu. They were enjoying the canoe festival. Dan mereka sangat menikmati festival canoe. Jadi jawabannya adalah bank. Let's beat the opponent boat. Bla 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 as fast as we can. Ayo kita memulai perahu, mempercepat perahu. Row as fast as we can. Row itu mendayung, ya. Jadi jawabannya yang kelima adalah row. And then number 6, the athletes was very blah 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 at losing competition. Nah, atlet sangat mestinya kecewa karena
kalah dalam kompetisi. Kecewa itu mestinya adalah disappointed. And then number 7, the blah 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 of the party welcome us in a friendly way. Penyelenggara. Nah, kalau penyelenggara mestinya adalah host. The host of the party, penyelenggara pesta, sangat menyambut kita dengan baik, dengan ramah. Friendly itu maksudnya ramah. And then, jadi ini apa tadi jawabannya? Host ya. Number 8, I can make up my mind which bag I should choose. I like bla 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 of them. Saya tidak dapat berpikir untuk tas yang harusnya saya pilih. Nah, ini bingung mau milih yang mana. I like both of them. Keduanya ambil aja. Kalau bingung memilih, I like, mending keduanya diambil, kan gitu. Both ya, ini ya, keduanya. And then 9, the teacher gave us one more bla 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 to take the test. Guru saya memberikan satu kesempatan untuk mengambil tes. One more chance. Chance itu kesempatan ya, to take the test. And then number 10, it's rain heavily last night. Kemarin hujan deras ya, tadi malam. Bla 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 of the river. Now the downstream is flooded. Nah, sekarang di bagian hilirnya banjir. Nah, mestinya kan ini bagian upstreamnya, yang di bagian atasnya. Jadi di bagian hulunya hujan deras, yang di bagian hilir banjir. Jadi kita bisa menjawabnya, it rained heavily last night upstream of the river. Jadi di bagian hulu kemarin malam itu hujan deras. Sekarang bagian hilir banjir. Seperti itu. Oke, clear ya? Saya rasa cukup. Kita sudah mengerjakan berapa latihan ini? Nah, mulai dari 4, 5, 6, 7 latihan dalam satu sesi. Oke, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.